Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi dengan metode C45 dengan studi kasus analisis tingkat kelarisan produk pada CV Putra Elektronik. Sebelum kami memulai presentasi, di sini perkenalan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Wahis Al-Qurnai, yang kedua Ego Dwi Pratomo, yang ketiga saya sendiri Konana Santoso, kemudian yang keempat Angga Susilo P. Prutanto, yang kelima Andreas Adi P. Selanjutnya saya akan mendemokan sedikit tampilan web, kemudian kemudian database-nya juga. Yang pertama itu tampilannya dulu. Nah, ini adalah database dari produk CV Putra Elektronik, yang mana database-nya satu itu atribut berisikan ID atribut, kemudian atribut nilai. Lanjut lagi, ini adalah tampilan dari web aplikasi dengan metode C45. Di sini ada tiga tabel, yaitu semua data, lakukan mining C45, kemudian pohon keputusan C45. Jadi kita langsung saja klik semua data. Semua data ini kita menampilkan dari kode barang, jenis barang, merek, tahun, harga, status, dan action itu dari database CV Putra Elektronik. Kemudian kita kalau kita klik lakukan mining C45 itu langsung perhitungan proses mining sukses, kita klik OK. Kemudian hasil perhitungan dari semua data itu akan ditampilkan oleh lakukan mining C45. Nah, ini adalah tampilan dari lakukan mining C45. Entropi dan G-nya sudah terhitung, kemudian jumlah laris dan tidak larisnya sudah dihitung secara otomatis dilakukan mining C45. Kemudian untuk tabel untuk apa namanya, button pohon keputusan C45, coba kita klik, kemudian langsung menampilkan pohon keputusan C45 yang tadi sudah dihitung, lakukan mining C45. Di sini cara membacanya: jenis barang laptop laris 7, tidak laris 6. Kalau untuk tanda tanya ini tidak diketahui. Kemudian merek laris ada 3, laptop dengan merek Acer laris 3, tidak laris 3. Kemudian tanda tanya itu tidak diketahui. Tahun 2003 larisnya 0, tidak larisnya 0, kosong. Kosong itu tidak ada datanya. Kemudian tahun 2004 lakukan laris 2, tidak laris 0, laris. Nah, tahun 2004 berarti larisnya 2, masih dihitung laris. Tahun 2005 laris 0, tidak laris 0, kosong, tidak diketahui. Tahun 2007 laris 0, tidak laris 2, tidak laris, berarti masih banyak tidak laris, berarti dikategorikan tidak laris. Kemudian 2008 laris 0, tidak laris 0, kosong, karena tidak ada datanya. Kemudian 2009 laris 0, tidak laris 0, kosong, sama kayak yang di atas tadi. Kemudian tahun 2010 laris 0, tidak laris 0, kosong, karena tidak ada datanya lagi. Kemudian tahun 2011 laris 0, tidak laris 1, berarti tidak laris karena database-nya tidak laris. Kemudian merek Toshiba laris 0, tidak laris 3, berarti tidak laris. Kemudian merek Axio laris 4, tidak laris 0, sama dengan laris. Kemudian jenis barang PC larisnya 12, tidak laris 0, laris. Nah, mungkin itu dari tampilan webnya, dari tabel semua data, lakukan mining, dan pohon keputusan C45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Susilo Putranto, NIM 15500112, akan menjelaskan
database pada aplikasi dengan metode C45 tentang analisis dan prediksi tingkat kelarisan CV Putra Elektronik. Yang pertama ini ada ini semua data itu diambil dari database MU Mining terus ke data survei. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field yang terdiri dari ID, kode barang, jenis barang, merek, tahun, harga, status. Bisa dilihat di sini semua ada. Yang selanjutnya lakukan mining C45. Ini diambil pada file perhitungan C45 dari database ini. Ini adalah scriptnya yang perhitungan untuk C45 tadi, bisa dilihat. Yang ketiga, pohon keputusan C45. Nah, pohon keputusan C45 ini diambil dari file pohon keputusan .php. Bisa dilihat ini scriptnya. Selamat siang, di sini saya Andreas Adiputra akan menjelaskan aplikasi dengan metode C45 pada analisis dan prediksi tingkat kelarisan CV Putra Elektronik. Di sini saya akan menjelaskan semua data. Semua data diambil dari script semua data.php. Semua yang hitam ini kode barang, jenis barang, merek, tahun, harga, status, action diambil dari semua data.php. Semua data.php menggunakan script seperti ini. Dari pembuatan header barang, header in semua data, kode barang, jenis barang, merek, tahun, harga, status, action menggunakan script yang di bawah ini. Kemudian dolar warna 1, dolar warna 2, dolar warna 3 menggunakan warna yellow. Dolar warna sama dengan dolar warna 1 yaitu nomor 1, yaitu menggunakan warna kuning. Kemudian SQL, MySQL select from data survey order by ID dash, yaitu select menampilkan semua data dari data survei, yaitu tabel data survei yang isinya sebagai berikut. Kemudian order by mengurutkan dari ID dash, yaitu kata ID, nomor ID kuncinya, yaitu nomor ID yang ini, kode barang. Kemudian well ini well dollar data MySQL warna 1, yaitu mengurutkan dari data 1 sampai data yang terakhir. Kemudian echo ini membuatkan dari tabel-tabel, yaitu sama seperti yang tabel untuk menampilkan yang ini. Untuk selanjutnya kami akan menjawab salah satu pertanyaan dari Bu Retno, yaitu data harga dibagi menjadi 4. Hal ini untuk pembagiannya kita menggunakan kuartil. Angka harga dari 0 sampai 20 juta kita bagi menjadi
3 kuartil, yaitu kuartil awal dengan harga 5 juta, kemudian untuk kuartil 2 dengan harga 10 juta, kemudian untuk kuartil 3 nya kita dapatkan harga 15 juta. Kemudian dari masing-masing tersebut, kuartil tersebut kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu di bawah 5 juta, kemudian kelompok kedua di bawah 10 juta, kelompok ketiga di bawah 15 juta, dan kelompok keempat di atas 15 juta. Untuk pengelompokan pada klasifikasi harga kelompok kami, karena pada laptop di bawah harga 5 juta tidak ada, maka hanya dibagi menjadi 3 kelompok saja. Kelompok pertama yaitu harga 5 juta sampai dengan 5.999.999, kita klasifikasikan dengan kode A. Kemudian kelompok kedua yaitu harga di atas 10 juta, kita klasifikasikan dengan atribut B. Kemudian harga di atas 15 juta kita klasifikasikan dengan atribut C. Lanjut pada perhitungan entropi. Untuk perhitungan entropi kita mengambil dari field ID jumlah kasus total, jumlah laris, dan jumlah tidak laris dari tabel Mining C45. Kemudian dari tabel tersebut kita membuat variabel get jumlah kasus total entropi yang kita peroleh dari field jumlah kasus total. Kemudian kita membuat variabel lagi dengan jumlah kasus layak entropi yang kita ambil dari field jumlah laris. Lalu kita buat variabel lagi get jumlah kasus tidak layak entropi dengan field jumlah tidak laris. Kemudian kita buat lagi ID entropi dengan field ID. Untuk rumus dari entropi sendiri yaitu negatif perbandingan layak dikali log perbandingan layak dengan 2 angka di belakang koma, tutup kurung, ditambah negatif perbandingan tidak layak dikali dengan log perbandingan tidak layak dengan 2 angka di belakang koma. Perbandingan layak di sini kita ambil dari get jumlah kasus layak entropi dibagi dengan get jumlah kasus total entropi. Untuk perbandingan tidak layak, maka kita ambil dari get jumlah kasus tidak layak entropi dibagi dengan get jumlah kasus total entropi. Maka akan diperoleh suatu rumus entropi dengan 4 angka di belakang koma. Untuk yang ketiga yaitu perhitungan informasi perhitungan gain. Untuk perhitungan gain sendiri kita mengambil dari select jumlah kasus total, kemudian entropi dari tabel Mining C45 yang mana atribut dari atribut total. Untuk jumlah kasus total ini kita membuat SQL jumlah kasus total gain. Kemudian ke jumlah kasus total ini kita dapat dari field jumlah kasus total. Untuk rumus gainnya sendiri yaitu negatif ke jumlah kasus total entropi dibagi dengan get jumlah kasus total if again dikali dengan get entropi. Untuk jumlah kasus total entropinya sendiri kita
ambil dari row jumlah kasus total if again dari jumlah kasus total. Ya, saya akan melanjutkan PR dari Bu Retno. Yang pertama tadi adalah yang sudah dijelaskan oleh Mas Faiz tentang pembentukan nilai harga. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang script pohon keputusan. Nah, sebelum menginjak ke pohon keputusan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu algoritma tentang metode C45. Metode C45 itu adalah yang pertama menentukan simpo node akar. Nah, simpo node akar itu dipilih dari mana gen yang paling tinggi, kemudian merujuk ke entropinya. Nah, apabila udah diketemukan gen yang paling besar, kita spesifik lagi, kemudian cari gen yang paling tinggi, kemudian entropi juga yang paling tinggi. Nah, saya menginjak langsung ke script pohon keputusan. Nah, kita membuat terlebih dahulu variabel SQL INF gen maxterm. Nah, menginstruksikan MySQL query, ini adalah query-nya, select atribut gen ratio from meaning bla 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 bla, artinya menampilkan field atribut dan gen ratio dari tabel meaning C45 where field gen ratio yang paling tinggi rasionya dari tabel meaning C45. Kemudian variabel row INF gen maxterm ini adalah mengaraikan dari perintah SQL INF gen maxterm. Nah, kemudian ada klausa atau perintah if apabila row ini adalah variabel yang pertama tadi, field yang atribut sama gen ratio ini lebih besar 0 dari 0, maka kita buat lagi perintah variabel SQL INF gen max dengan query menampilkan semua, apabila ini gen rasionya lebih besar dari 0, maka menampilkan semua field yang ada pada tabel meaning C45 where itu di mana atau ada kriteria atributnya itu yang tadi tidak sama dengan 0. Nah, while itu sampai ketika row INF gen max ini sama dengan 0 dan jumlah tidak larisnya 0, maka keputusannya kosong. Nah, ada klausa lagi, apabila jumlah laris 0 ini tidak sama dengan, kalau tanda seru sama dengan ini berarti tidak sama dengan 0 dan jumlah laris adalah sama dengan 0, maka keputusannya adalah laris. Dan ini adalah klausa lagi, else if row gen max sama dengan adalah jumlah larisnya adalah sama dengan 0 dan tidak larisnya tidak sama dengan 0, maka tidak laris. Dan keputusan yang terakhir adalah apabila jumlah larisnya itu tidak sama dengan 0 dan jumlah larisnya itu tidak sama dengan 0, maka keputusan adalah tanda tanya atau belum diketahui, maka dia akan merujuk lagi pencarian dari gen sama entropinya. Nah, ada klausa lagi if atribut, apabila atributnya itu kosong, empty itu kan kosong dan nilai atribut ini juga kosong, kita membuat kondisikan n $atribut gen max atribut dan ini adalah tak terhingga row gen max tak terhingga. Kemudian kita menginputkan setelah
kita membuat klausa ini tadi, kita menginputkan ke database. Caranya MySQL query insert into pohon keputusan ini adalah tabelnya. Values itu mengisikan yang ada pada web, kita isikan, kita ambil, kemudian kita masukkan ke atribut, nilai atribut, jumlah atribut, dan lain-lain. Kita coba cara bacanya di programnya atau websitenya. Nah ini tadi saya mengambil contoh. Ini adalah apabila laris itu adalah tidak sama dengan 3 dan tidak laris itu adalah tidak sama dengan 3, maka dia harus tanda tanya. Kita merujukkan lagi, kita menghitung lagi ke tahunnya. Ini kan ada tadi merek itu gen yang paling tinggi misalnya. Kemudian kita merujuk lagi, cari gen dan entropi, ternyata yang ketemu adalah tahunnya. Kemudian kita merujuk ke tahunnya, tahun 2003. Ini larisnya sama dengan 0 dan larisnya sama dengan 0, maka kosong. Dan kemudian larisnya sama dengan 0 dan tidak laris tidak sama dengan 0. Larisnya tidak sama dengan 0 berarti kan 2, dan tidak larisnya itu sama dengan 0, maka dihitung laris. Ini ada pada script yang ini tadi, if, else if. Nah ini, maka dihitung laris. If, else if, row inf can make, jumlah laris tidak sama dengan 0 berarti kan 2 tadi. Kemudian jumlah tidak larisnya sama dengan 0 berarti kan dia tidak lakunya berarti 0, maka keputusannya adalah laris. Sama yang seperti di tahun 2004 ini, jumlah larisnya tidak sama dengan 0, yang di sini adalah 2, dan tidak larisnya adalah 0 berarti laris. Nah inilah sedikit yang bisa kami jelaskan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.